Selamat pagi, sahabat renungan pagi. Pagi hari ini, sebelum kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu sepanjang malam kemarin. Hari ini, hari baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami senantiasa hidup di dalam rencana dan panggilan-Mu untuk kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan satu kebenaran firman-Mu, Tuhan, Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, menangkap, dan bahkan firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami. Saya, hidup kami hari ini ditentukan oleh firman-Mu, kata-Mu. Kami tidak hidup di masa lalu lagi, karena kami sudah memiliki masa depan yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengambil bagian yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Seorang laki-laki pernah menabrak seseorang dalam sebuah kecelakaan di lalu lintas yang membuat korban meninggal dunia. Meski pengadilan memutuskan bahwa itu bukan kesalahannya secara penuh, tetapi ia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Ia berhenti melayani di gereja, bahkan merasa tidak layak untuk berdoa dan mendekat kepada Tuhan. Suatu hari, pendeta di gerejanya menemuinya dan berkata, "Kalau Tuhan sudah mengampunimu, kenapa kamu masih menolak pengampunan itu?" Kata-kata itu menghantam hatinya. Ia menangis dan ia mulai belajar untuk mau menerima kasih Tuhan. Ia kembali melayani dengan hati yang lebih lembut dan penuh dengan belas kasihan. Ia bersaksi, "Aku belajar bahwa mengampuni diri sendiri bukan bicara tentang melupakan kesalahan yang pernah aku buat, tetapi menerima kasih Tuhan yang lebih besar dari kesalahanku." Banyak orang bisa mengampuni orang lain, tetapi tidak banyak orang berhasil untuk mengampuni dirinya sendiri. Kita menyesali kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu, keputusan yang keliru, atau kata-kata yang pernah melukai orang lain. Akibatnya, kita hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang tidak kunjung hilang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jika Tuhan sudah mengampuni kita, mengapa kita masih terus menghukum diri kita sendiri? Pengampunan diri bukan berarti menganggap dosa itu sebagai hal yang sepele, tetapi mengakui bahwa kasih Kristus lebih besar daripada kesalahan kita. Saat kita terus menolak mengampuni diri sendiri, sesungguhnya kita sedang berkata bahwa pengorbanan Kristus itu belum cukup, padahal salib sudah menyelesaikannya. Allah ingin kita hidup di dalam kebebasan, bukan penyesalan. Ia tidak ingin anak-anaknya terikat oleh masa lalu.
tetapi jalan dengan sukacita dalam harapan yang baru. Aplikasi dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, yang pertama, kita mau sama-sama belajar untuk menerima pengampunan Tuhan sepenuhnya. Jangan biarkan rasa bersalah menutupi kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang kedua, belajar dari masa lalu, bukan hidup di dalamnya. Jadikan kesalahan pada masa lalu kita sebagai sebuah pelajaran, bukan sebagai penjara. Yang terakhir, ingat kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Kita mau melihat diri kita seperti bagaimana Tuhan melihat diri kita. Tuhan melihat kita selalu dengan penuh kasih, sebab Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menanggung setiap dosa dan kesalahan kami di kayu salib. Engkau mati bagi kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan. Ajar kami untuk berhenti menghukum diri kami dan belajar untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu. Pulihkan hati kami dari setiap penyesalan dan tolong berikan kami kekuatan untuk kami bisa melangkah dalam sukacita pengampunan yang Tuhan berikan. Doa buat rekan, warga, saudara kami, bahkan setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan yang membebaskan dari setiap intimidasi, dari setiap kesalahan di masa lalu, hal yang membuat jadi cemas, khawatir, takut. Aku berkata ada kebebasan saat ini di dalam nama Yesus. Stop untuk terus melihat ke belakang, lihat apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kehidupanmu di masa depan. Stop untuk menyalahkan diri. Mari, sama-sama kita mau melangkah, maju bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong dan Tuhan angkat, dan Tuhan berikan suatu kesegaran yang baru, bahwa Tuhan belum selesai dalam hidup mereka, dan Tuhan akan pakai dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami bawa dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.